Selamat datang di kelas matematika online. Kita akan membuat koordinat kartesius dengan buku streaming ini. Kalau adanya sudah paham, sudah bisa, silahkan dilanjutkan. Tapi untuk yang belum paham cara menggambar koordinat kartesius, perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi di sini kan ini namanya buku streaming kan. Ini kotak-kotak semua. Nah, ada yang menggunakan satu satuan atau dia setiap kotak sebagai titik-titiknya nanti. Contohnya begini, ini yang satu kotak. Kita garisin. Ingat jangan terlalu lewat dari garisnya ini. Kita garis. Ini adalah sumbu X-nya. Kemudian kita ambil misalkan garis tengahnya di sini. Kemudian kita garis lagi, ini adalah sumbu Y-nya. Ini adalah sumbu Y, kita buat seperti ini. Kemudian ini adalah titik 0. Ini angka 1, angka 2, angka 3, 4 dan seterusnya. Ini nanti angka-angkanya. Jadi ini sebetulnya tidak dititiki tidak apa-apa karena ini ada garisnya sendiri. Dimulainya dari sini 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini negatif 1, ini negatif 2 dan seterusnya. Ini juga negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Kita buat. Nah, ini kalau menggunakan satu satuan. Kita lihat kan, kalau dia satu satuan ternyata terlalu kecil. Bisa tapi terlalu kecil. Jadi harus memerlukan ketelitian yang lebih. Nah, yang sekarang kita buat bidang kartesius dengan menggunakan dua satuan. Artinya nanti kotaknya dua-dua, tidak seperti yang tadi. Sama, kita buat dulu sumbu X dan Y-nya. Karena dia dua satuan sedikit lebih besar, ini turun-turun aja nggak apa-apa. Kita buat sumbu X-nya dulu. Kemudian sumbu Y-nya, saya ambil yang tengah ini saja. Kita garis. Sumbu X dan sumbu Y-nya sudah ada. Nah, kemudian ini titik-titiknya ini dua satuan. Artinya setiap dua kotak kita kasih titik. Titik-titik koordinatnya nanti. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Ini sudah digarisin atau dititikin boleh. Kemudian kita kasih nomor. Di sini angka 0-nya, titiknya ini. Kemudian ini angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ini negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Jadi dia dua kotak semua ya. Nanti kita sebutnya dua satuan. Yang ke atas ini positif 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini negatif. Nah, ada sedikit jarak dibanding yang tadi, lebih lapang, lebih enak kalau kita menggambar seperti ini. Kali ini kita akan belajar lagi tentang koordinat kartesius. Jadi ada satu submateri yang di video sebelumnya itu belum saya jelaskan, yaitu jarak titik terhadap sumbu. Jadi untuk lebih mudahnya, saya buatkan sudah bidang koordinat kartesiusnya beserta titik-titiknya, kemudian ada tabel untuk penjelasannya. Ini nanti, jadi langsung saja. Jadi di sini ada koordinat kartesius dengan satuannya ini dua semua, tapi kita anggap satu ini. Kemudian titik A, koordinatnya X-nya ada di 7, Y-nya ada di 2. Sehingga koordinat titik A adalah 7,2. Sekarang titik B, koordinatnya adalah 3, negatif 4. Koordinat titik C
di mana X-nya negatif 5 dan Y-nya adalah negatif 4. Kita tulis negatif 5, negatif 4. Kemudian titik D, X-nya ada di negatif 1, Y-nya ada di 5. Kita tuliskan di sini negatif 1,5. Kemudian dari titik-titik ini kita taruh lagi di dalam sini. Di dalam tabel ini, maka kita tulis titik A ada 7,2, titik B ada 3, negatif 4, C negatif 5, negatif 4, kemudian yang D ada negatif 1,5. Nah ini sudah, ini adalah koordinatnya. Kemudian sekarang kita lihat berapakah jarak titik A terhadap sumbu X. Kita lihat, kita gunakan pulpen yang berbeda supaya lebih mudah. Kita gunakan pulpen warna merah. Di sini titik A, dari titik A ke sumbu X berarti ke sini, ini ada berapa jaraknya? 1, 2, ada 2 jaraknya. Berarti kita tulis di sini titik A, jarak terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Kemudian untuk sumbu Y terhadap titik A, kita lihat jaraknya. Jadi hitungnya itu bukan dari kotak kecil-kecilnya ini, tapi yang kita hitung itu berdasarkan ini. Ini dari sini tadi. Jadi dari sini ke sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada dari titik A ke sumbu Y ada 7 satuan. Kemudian lagi titik yang kedua adalah titik B. Dari B ke sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan ke atas. Kemudian untuk sumbu Y terhadap sumbu Y kita lihat dari B ke sumbu Y ini ada 1 langkah, 2, dan 3. Ada 3 satuan. Jadi kita tidak tulis langkah, tapi kita tulisnya satuan. Untuk titik C ke sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 satuan. Untuk ke sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Untuk titik D ke sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Dan untuk titik D ke sumbu Y ini hanya 1 langkah. Jadi ada 1 satuan. Nah sekarang kita perhatikan titik A tadi kan X-nya 7. X-nya 7 dan Y-nya 2. Tapi di sini kalau kita lihat jarak terhadap sumbu, maka X-nya itu jadi 2 dan Y-nya jadi 7. Sama dengan B, X-nya 7 dan Y-nya 4, maka berubah di mana X-nya jadi 4 dan Y-nya jadi 7. Nah, Y-nya jadi 3. Ini jadi berkebalikan. Ini adalah titik koordinatnya dan ini adalah jarak titiknya tadi terhadap sumbu-sumbunya. Jadi gampang sekali tinggal kita balik. Nah, andai kata saya punya titik E, di mana titik E, koordinatnya belum saya tulis. Titik E ini nanti ke sumbu X ada, kita ambil yang positifnya saja ya. Jarak terhadap sumbu X itu nanti 3 satuan. Dan jarak terhadap sumbu Y itu nanti ada 2 satuan. Nah sekarang kita cari dulu. Jadi titik E ini ada jaraknya 3 satuan terhadap sumbu X. Ini sumbu X, kita hitung naik. Ini langkah pertama, entah di mana. Langkah pertama, langkah kedua, dan ini langkah ketiga. Maka nanti titik E berada di sekitaran ini. Karena jarak dari titik E ke sumbu X tadi 3 langkah. Maka nanti Y-nya yang 3. Kemudian kita lihat lagi jarak titiknya terhadap sumbu Y itu nanti ada 2 satuan. Dari sumbu Y berarti hitung ke kanan ada 2 satuan. Kita lihat 1, 2.
maka nanti ketemunya di sini. Ini titik E. Kalau mau lebih mudah langsung saja kita kerjakan. Kan jarak terhadap sumbu X-nya 3, berarti ini punyanya Y. Terus jarak terhadap sumbu Y-nya 2, maka ini punyanya X. Tinggal dibalik. Ingat, ini koordinat, ini jarak terhadap sumbunya. Itu bedanya. Jadi hanya tinggal dibalik ini 2. Kita lanjut dengan pembahasan soal-soal yang ada di buku. Ini adalah beberapa contoh soal dan pembahasannya kita bahas. Oke, untuk yang nomor 1, cermati beberapa pernyataan berikut. Nah, jadi di sini ada titik A, B, C, D, ini adalah koordinatnya, kita cek. Titik A ini 6,3, ini benar. Kemudian titik B, koordinatnya B, negatif 3,4, ini benar. Titik C, koordinatnya adalah negatif 3, negatif 2, ini benar. Kemudian titik D, koordinatnya adalah 4, negatif 3, ini salah. Maka yang benar adalah 1, 2, dan 3, yang A. Nah, seperti itu cara mengerjakannya untuk mengecek titik koordinat dari suatu atau beberapa titik. Kemudian nomor 2, tempat yang mempunyai koordinat 2, negatif 4. Jadi kita tidak perlu mencari satu-satu, langsung saja 2, negatif 4, X-nya 2, Y-nya negatif 4. Ternyata ini, maka jawabannya adalah terminal. Nah, sekarang untuk soal yang ketiga, ini nanti tidak semua saya bahas, hanya yang memerlukan sedikit penjelasan. Untuk yang nomor 3, diketahui koordinat titik A negatif 2,1, B 3, negatif 1, C 2,2, dan D negatif 2,2. Jika dibuat ruas garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B, B ke titik C, C ke titik D, dan serta titik A ke titik D, maka bangun datar yang terbentuk adalah, nah untuk nomor 3 ini kita buat dulu di koordinat kartesius, baru kita bisa tahu bentuk bangunnya seperti apa. Nah, ini sudah kita buat titik-titiknya di bidang koordinat kartesius ini. A-nya negatif 2,1, negatif 1, B-nya 3, negatif 1, C-nya 2,2, D-nya negatif 2,2. Kalau sudah, sekarang kita hubungkan sesuai perintah. Hubungkan antara titik A dan titik B. Titik A dan titik B kita hubungkan. Titik B ke titik C kita hubungkan. Titik C ke titik D kita hubungkan. Dan titik A ke D kita hubungkan. Nah, maka terbentuklah sebuah bangun, yaitu trapesium siku-siku. Seperti ini cara pengerjaannya. Sekarang kita lihat yang nomor 4 soalnya. Layang-layang KLMN mempunyai koordinat titik-titik sebagai berikut, di mana K-nya adalah negatif 2,2, L-nya 1, negatif 3, N-nya 1,4, dan yang dicari adalah koordinat titik M. Jadi, ini sudah saya buat koordinatnya seperti ini. Karena dia berbentuk layang-layang, kita harus mencari titik M-nya. Di sini sudah kita lihat, ini titik K, L, ini N. Berarti M-nya ada di sekitaran sini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah, karena ini layang-layang, kita cari titik tengahnya, kita buat diagonalnya secara putus-putus. Di sini kita hubungkan secara putus-putus saja dulu antara L dan N. Kita hubungkan. Nah, kemudian kita hubungkan K ke titik ini. Ini nanti adalah pertemuan dari dua diagonal layang-layang ini. Kita hubungkan. Nah, sekarang kita lihat, maka nanti titik M ada di sekitaran sini. Kemudian untuk menentukan jarak dari titik M, kita hitung dari K ke tengah sini. Kita hitung berapa satuan. Ingat, satuannya bukan yang kotak-kotak kecil-kecil ini, tapi yang kita lihat adalah angkanya. 1 sini, dari atas saja. 1, 2, 3. Maka 3 dari K ke tengah ini ada 3, maka dari sini ke sini juga 3 satuan. 3 satuan yang kita buat bukan 3 kotak-kotak ini. Maka ini satuan pertama. 1, 2,
3. Maka ada di sini. Ini adalah titik M. Titik M-nya adalah 4,2. Kalau tidak percaya, silahkan dibentuk. Kita bentuk saja supaya lebih meyakinkan. Nah, ini terbentuklah layang-layang KLMN. Jadi tidak asal penaruh, kita juga harus menghitung berapa jarak dari sini ke sini dan seterusnya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Di sini katanya perhatikan bidang koordinat berikut. Jadi di sini ada gambar jajar genjang KLMN juga. Maka yang ditanya adalah luas jajar genjang KLMN. Nah, ini kalau dia menggunakan satuannya yang kotak kecil-kecil. Nah, sekarang untuk jajar genjang sendiri kita tulis dulu di sini ukurannya. Ukuran alasnya itu ialah KL. Kita hitung berapa satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. KL ini ada 7 satuan, bukan sentimeter ya. Kemudian tinggi jajar genjang. Tinggi jajar genjang itu bukan NK atau ML bukan, tetapi dari N ke sini. Kita ambil yang N ini, kita hitung dari sini ke sini. 1, 2, 3, 4. Tingginya ada 4 satuan. Nah, luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Kita hitung alasnya tadi adalah 7 satuan, kemudian tingginya adalah 4 satuan. Maka kalau kita hitung jawabannya adalah 28 satuan luas, karena dia ini luas mintanya. Ini adalah contoh pengerjaan untuk mencari luas bangun datar. Lanjut ke yang nomor 8. Perintahnya adalah titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Ingat tadi bahwa sumbu X-nya adalah jarak terhadap sumbu X-nya 3, jarak terhadap sumbu Y-nya 2. Berarti tinggal kita balik, maka nanti si sumbu Y kita tulis duluan jaraknya, berarti 2. Terus jarak terhadap sumbu X itu 3. Ini titiknya. Nah, ingat bahwa ini jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y, bukan koordinat ya. Jadi antara titik koordinat dan jarak titik terhadap sumbu itu berkebalikan. Jadi kalau dia sumbunya jarak terhadap sumbu X berarti miliknya titik Y. Kalau dia jarak terhadap sumbu Y itu adalah miliknya titik X, seperti ini. Jadi titiknya adalah 2,3, X-nya 2 dan Y-nya 3. Sini. Berarti ini 2,3. Kalau kita lihat di sini 2,3 itu harusnya di sini tidak ada, tetapi adanya di sini. 2,-3. Dia tidak disebutkan arah, maka ini ada dua kemungkinan. 2,-3. Sekarang kita lihat titiknya yang lain yang ada X-nya 2 dan Y-nya 3. Ada lagi di sini X-nya -2 dan Y-nya 3. Maka kemungkinan kedua adalah -2,3. Intinya nilai X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Entah positif atau negatif. Sehingga jawabannya adalah titik E dan titik B. Seperti ini. Untuk soal yang nomor 9, silakan dibaca dulu. Diketahui titik koordinat K 2,-5, L adalah -2,4, M -4,2 dan N adalah -5,2. Pasangan titik yang berjarak sama terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y. Pasangan titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y. Nah, ini tidak digambar juga tidak apa-apa karena dia berjarak sama terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X maka tinggal kita cari titiknya yang sama. Titik yang dicari adalah titik X. Ingat karena ini sumbu Y maka patokannya adalah titik koordinat yang X. Berarti angka yang di depan ini kan X, Y, ini X, Y juga.
maka kita lihat X yang sama adalah K dan L. Jawabannya yang A. Jadi tidak perlu digambar, ini hanya dilihat seperti itu saja. Kemudian nomor 10. Titik S berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa yang nomor 10 ini 4 satuan terhadap sumbu X berarti ada di koordinat yang Y. Titiknya Y tapi dia ada di sumbu X. Kemudian 2 satuan terhadap sumbu Y. Kalau dia sumbu Y berarti 2 ini ada di titik X. Kita dapat 2,4, tetapi S ini ada di kuadran keempat. Kuadran keempat itu ada yang di sebelah adalah yang sebelah sini, di mana ini X-nya negatif dan Y-nya positif. Sehingga di sini bisa kita tulis bahwa X-nya yang negatif. Negatif 2,4. Jawabannya adalah negatif 2,4. Sekarang nomor 3 yang ini, perhatikan bidang koordinat berikut. Ini titik-titiknya. Perintahnya adalah jika segi 4 ABCD adalah segi 4 yang membentuk belah ketupat. Nah, di sini hanya ada ABC, berarti D-nya di sekitaran sini. Dia bilang adalah titik yang membentuk belah ketupat. Sehingga nanti D itu pasti berada di sekitar sini. Kemudian kita hitung dari B ke garis yang ini. Kan A sama C tadi melewati titik ini. A sama C ada di titik ini, titik 2 Y-nya. Kita hitung dari B ke sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah, maka dari sekitar sini kita hitung ke atas sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka titiknya nanti ada di sini. Ini adalah titik D, koordinatnya adalah 2,6. Tinggal nanti digambar saja. Sekarang kita lanjut ke titik acuan. Jadi titik acuan itu adalah titik 0,0 itu sebetulnya. Tetapi kalau nanti ada titik lain maka titik 0,0-nya juga berubah. Seperti ini, koordinat titik M terhadap titik acuan K. Kan titik asalnya adalah yang ini. Karena titik acuannya pindah ke sini, maka koordinat yang awalnya 3, negatif 1 berubah juga. Jika ini 0,0, maka sekarang kita lihat ini juga berubah. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini bukan lagi 2 tetapi berubah jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Kenapa? Karena 0,0-nya pindah ke sini. Kita lihat titik M. Ini ada di sini, kita lihat. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka X-nya 5. Sekarang kita lihat Y-nya. Y-nya ada di sini. 1, 2, 3, 4. Y-nya adalah negatif 4. Maka titik M yang baru adalah 5, negatif 4. Yang ini jawabannya. Seperti itu cara pengerjaannya. Nah, sekarang soal yang ketiga, perhatikan bidang koordinat berikut. Ini adalah koordinatnya. Kemudian ini masih dengan titik asalnya adalah 0,0, A-nya negatif 1,2, B-nya 1, negatif 1, C-nya adalah 2,5, D-nya adalah negatif 3,4, E-nya adalah 3,4. Nah, kemudian perintahnya ini koordinatnya 4,2 terhadap titik A. Maka yang tadinya di sini 0,0 pindah ke titik A sebagai titik acuan. Nah, kita cari yang koordinatnya adalah 4,2 terhadap ini. Berarti X-nya 4, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kemudian Y-nya 2. Dari sini 1, 2. Ternyata titiknya adalah titik E yang koordinat barunya adalah 4,2 dari 0,0-nya di sini. Sama seperti soal yang ini, di sini titik B adalah negatif 3, negatif 1, titik A-nya adalah 2,3 dengan titik acuannya 0,0. Perintahnya adalah titik B-nya sebagai titik acuan, maka ini jadi 0,0
Sehingga garis 1, 2, 3 dan seterusnya berubah. Ini 0,0, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ditanya adalah koordinat titik A dengan titik acuan baru yaitu titik B di sini. Sehingga bisa kita lihat bahwa X-nya 1, 2, 3, 4, 5. X-nya 5. Kemudian ini di sini kita lihat, kita hitung juga 1, 2, 3, 4. Maka titik A ini adalah 5,4. Seperti itu. Jadi dia berpindah ke titik yang baru. Untuk yang nomor 2 ini juga sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada titik-titik asalnya dengan 0,0. Kemudian titik yang koordinatnya adalah 4,4 terhadap titik A. Maka kalau ada terhadap titik A ini adalah titik acuannya. Titik acuannya 0,0, kita cari yang X-nya 4 dan Y-nya 4 dan semuanya positif. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita cari yang 4 ke atas, 1, 2, 3, 4. Maka titik E adalah koordinat 4,4 terhadap titik A. Sekarang kita bahas soal dari buku yang lain. Untuk soal nomor 21, di antara koordinat titik berikut yang terletak di kuadran 2. Jadi ini nggak perlu kita gambar, bisa. Ingat bahwa ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, di mana kalau X-nya dua-duanya positif dia di kuadran 1, X-nya positif, kemudian X-nya positif, Y-nya negatif ada di kuadran 2. Ini kuadran 3 itu tempatnya X dan Y yang sama-sama negatif. Untuk kuadran 4, X-nya negatif dan Y-nya positif. Ini saja yang perlu diingat. Kemudian dia terletak di kuadran 2. Kita lihat kuadran 2 tadi bahwa X-nya bernilai positif dan Y-nya negatif. Yang X-nya positif di sini ada 2. Yang ini kan negatif, ini berarti bukan. Yang X-nya positif ada 2,3 dan 2,3. Ternyata Y-nya bernilai negatif. Maka yang inilah jawabannya. Kuadran 2. Ini ada di kuadran 1, sama-sama positif. X-nya negatif dan Y-nya positif ini ada di kuadran 4. Ini ada di kuadran 3. Ini jawabannya yang ini. Kemudian yang nomor 23, cara pengerjaannya sama. Kemudian kita lihat soal nomor 28. Kita lihat soal nomor 28. Diketahui PQR siku-sikunya nanti di titik P. Titik P koordinatnya adalah 3,1 dan sama kaki. Kemudian titik Q itu adalah 9,1. Jadi langkah pertama kita adalah buat dulu ke dalam koordinat kartesius titik P dan titik Q. Maka bentuknya seperti ini. P-nya 3,1 dan Q-nya adalah 9,1. Nah, kemudian siku-sikunya ada di titik P karena dia segitiga, berarti nanti ini ke atas ini. Siku-sikunya di titik P, kemudian dia sama kaki. Kalau sama kaki berarti kita hitung jarak dari P ke Q. Yang dihitung bukan kotak kecilnya tapi kotak satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian kita buat kita tarik ini ke 6 satuan ke atas dari P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titiknya ada di sini. Ini adalah titik R. Bisa kita garis. Nanti bentuknya seperti ini. Yang diminta adalah koordinat titik R. Sehingga bisa kita lihat bahwa koordinat titik R adalah 3,7. Gambarnya seperti ini. Maka titik R adalah 3,7. Jadi di sini tidak ada jawabannya. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Sekarang untuk soal nomor 36 dan 37 kita kerjakan. Ini tidak perlu dicoret, tidak apa-apa. Tidak perlu dibuat di bidang kartesius juga tidak apa-apa. 36. Di antara titik berikut yang mempunyai jarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Ingat kalau dia bilangnya sumbu Y, maka ini adalah titiknya Y. Maka cari titik Y yang nilainya 3 positif. Ingat urutannya adalah X, Y, maka
Kita cari Y-nya 3 hanya yang sekarang soal nomor 36 dan 37. Nomor 36 dan 37 ini tidak perlu kita gambar, tidak apa-apa. Yang penting paham konsepnya saja. Untuk yang nomor 36, di antara titik berikut yang mempunyai jarak 3 satuan terhadap sumbu X. Jadi karena ini mintanya sumbu X jaraknya, maka ini adalah titiknya Y. Jadi koordinat dan titik sumbu itu, titik koordinat dan garis sumbu itu nanti berkebalikan antara jarak dan titik. Karena ini sumbu X maka ini adalah titik Y. Kita lihat titik Y-nya ini 2 dan ini 2, ini 3, negatif. Nah, di sini tidak disebutkan dia ke kiri atau ke atas. Tidak disebutkan dia positif atau negatif, maka kita asumsikan jawabannya adalah yang ini. Ingat urutannya adalah X dulu baru Y. Jadi Y-nya di belakang. Jawabannya yang D. Untuk nomor 37, di antara titik berikut yang mempunyai jarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Karena ini sumbu Y, maka ini adalah titik X. Ingat urutannya adalah X, Y, maka kita cari yang nilainya nilai X-nya 2, entah positif entah negatif. Di sini X-nya 2 hanya yang ini. Jadi yang Y ini tidak perlu. Tidak perlu kita lihat, kita hanya melihat yang X, maka jawabannya adalah yang A. Seperti itu cara pengerjaannya.